Jadi Allah itu selama kita fokus kepada ibadah, kepada apa-apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita, Allah akan penuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya, nggak semua keinginan kita Allah kasih, tapi semua kebutuhan kita insya Allah Allah kasih. Cicak aja nggak ada yang mati kelaparan, tenang aja. Tapi kita ini kebanyakan pengen itu, pengen ini. Nah, dunia ini sifatnya semakin diminum semakin haus. Dunia ini sifatnya seperti itu. Kita semakin ngambil dunia ini, kita semakin ambil fasilitasnya, semakin haus, kita semakin pengen lebih. Nah, caranya gimana? Zuhud ini tadi. Kita naruh apa yang udah Allah titipkan kepada kita ini hanya di tangan kita. Kita dikasih istri sama Allah yang soleha, kita dikasih anak. Kita menganggap segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kapan waktu Allah akan mengambil daripada titipan-titipan tersebut, kita akan mudah dan gampang untuk mengikhlaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Alim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Shihab matta'an Allah bituli hayatihi syarifah. Hadir juga di tengah-tengah kita ada para habaib, para kiai, ada Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, ada Al-Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, dan ada beberapa tokoh kiai dan ulama yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kita kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqomahkan perjuangannya, Allah bahagiakan mereka dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibadallah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk mulai membaca daripada kitab, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Nah, sebenarnya Al-Faqir di sini tidak layak dan tidak pantas berbicara di hadapan orang-orang yang lebih alim daripada Al-Faqir. Tapi ini daripada min bab imtithalul amr. Saya berharap dengan adanya ini Allah tambahkan ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita baca khutbatil kitabnya tabarrukan, kemudian kita lanjut ke setelah amma ba'dnya. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar wa tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dhawil albab wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'adhi wal iddikar wa waffaqahum lid-du'ubi fi ta'atihi wa ta'ahubi li daril qarar wal hadri mimma yaskhutuhu wa yujibu darul bawar والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط المستقيم الداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد, beliau memulai dengan faqad qala Allah Ta'ala, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Aku tidak minta daripada mereka itu hamba-hambaku apa? Daripada rezeki atau makanan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini enggak minta apa-apa sama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan kamu kecuali untuk beribadah.
berarti selain daripada ibadah itu laisa mafrud, nggak wajib kita lakukan. Habib, apakah boleh kita kerja? Boleh, tapi kerjanya diniatkan untuk ibadah. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan ini harus dilandasi dengan nilai-nilai ibadah supaya kita nggak rugi. Ya, saya kasih gambaran. Ada satu karyawan kerja di satu kantor nih misalnya, sama bosnya disuruh ini karyawan ini untuk mendata daripada keuangan yang masuk dan keluar daripada perusahaan tersebut. Kemudian dia ngelihat kantor tempat dia kerja ini kotor, akhirnya dibersihin nih kantornya nih, dia bersihin sampai kerjaan awalnya ini dia keteter gara-gara terlalu capek ngebersihin kantornya, padahal itu bukan tugasnya. Akhirnya ketika bosnya datang nanya, kenapa kerjaan ente masih belum selesai? Oh, saya ngebersihin kantor. Siapa yang nyuruh ente ngebersihin kantor? Nah, begitu juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak perintahkan kita untuk mengerjakan yang lainnya. Allah perintahkan kita semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan fokus sama yang lainnya. Kita ini kadang-kadang terlalu fokus sama yang lain-lainnya, terlalu fokus sama kerja sama yang lain, akhirnya ibadahnya keteter. Padahal tujuan kita sebenarnya ada di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dilanjutkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi, wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Dan ini adalah bentuk penegasan bi annahum khuliqu lil ibadah. Bahwasanya kita ini diciptakan hanya untuk beribadah. Fa haqqa 'alaihimul i'tina bima khuliqa lahu. Maka wajib bagi kita untuk fokus kepada hal-hal yang menjadi sebab kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal i'rad an hududid dunya bizahadah, dan berpaling daripada kemewahan dunia dengan kita zuhud, dengan kita menaruh dunia ini ada di tangan kita. Ya, kita kalau naruh dunia ini ada di tangan kita, kapan Allah mau ngambil kita akan mudah mengikhlaskannya. Tapi kalau kita taruh ini tadi dunia ada di dalam hati kita, niscaya Allah mau ngambil itu kita berat untuk melepaskannya. Ya, jadi kita kalau misalnya punya mobil, sama teman kita punya mobil, tiba-tiba teman-teman kita ini mobilnya kena musibah, tabrakan, ya, tabrakan. Wal'iyadzubillah. Kemudian kita dikabarin bahwa mobilnya teman kita tabrakan. Kita sedih, tapi sedihnya tidak akan sesedih ketika mobil kita yang tabrakan. Kenapa? Karena mobil kita ini kita ada perasaan memiliki. Ini milik saya. Nah, perasaan kepemilikan tersebut yang membuat kita hancur manakala Allah memberikan musibah pada hal-hal yang kita merasa memiliki itu. Nah, kita ini banyak minta sama Allah hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan kita. Kita itu butuh tempat tinggal. Nah, adapun tempat tinggal sesuai dengan nama pribadi kita, itu keinginan kita. Kita butuhnya kendaraan, tapi ketika kita ditanya maunya apa, kendaraan milik kita sendiri. Nah, milik kita sendiri ini kan keinginan. Itu bukan kebutuhan kita. Allah itu memberikan kepada kita kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya, jadi Allah itu selama kita fokus kepada ibadah, kepada apa-apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita, Allah akan penuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya, nggak semua keinginan kita Allah kasih, tapi semua kebutuhan kita insya Allah Allah kasih. Cicak aja nggak ada yang mati kelaparan, tenang aja. Tapi kita ini kebanyakan pengen itu, pengen ini. Nah, dunia ini sifatnya semakin diminum semakin haus. Dunia ini sifatnya seperti itu. Kita semakin ngambil dunia ini, kita semakin ambil fasilitasnya, semakin haus, kita semakin pengen lebih. Nah, caranya gimana? Zuhud ini tadi. Kita naruh apa yang udah Allah titipkan kepada kita ini hanya di tangan kita. Kita dikasih istri sama Allah yang soleha, kita dikasih anak. Kita menganggap segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya
kapan waktu Allah akan mengambil daripada titipan-titipan tersebut, kita akan mudah dan gampang untuk mengikhlaskannya. An-Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, oleh Sayyidatuna Khadijah, Nabi sedih. Tapi sedihnya tidak berkepanjangan. Karena kenapa? Nabi tahu bahwa segala bentuk fasilitas yang Allah kasih kepada Nabi, itu segala sesuatu bentuknya titipan. Nabi kenal sama itu. Akhirnya Nabi nggak mau merasa memiliki dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Niscaya ketika Allah ngambil, Nabi akan mudah dan gampang untuk mengikhlaskannya. Nah, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk menjadi hamba-hambanya Allah yang senantiasa zuhud. Fa innaha daru nafat la mahallu ikhlat. Karena sesungguhnya dunia itu sifatnya akan selesai. La mahallu ikhlat, bukan tempat yang berkesinambungan, bukan tempat yang terus ada. Wa markabu abur la manzilu hubur, tempat untuk menyeberang. La manzilu hubur, bukan tempat untuk kesenangan yang sempurna. Nggak ada kesenangan yang sempurna di dunia ini. Kita naik sepeda pengen beli motor, jalan kaki pengen naik sepeda pengen naik motor, udah punya motor pengen punya mobil, udah punya mobil pengen beli mobil yang lebih mahal lagi, udah punya mobil pengen terus. Keinginan tuh nggak akan ada habisnya. Tidak ada kesenangan yang sempurna yang ada di muka bumi ini, saudara. Wa masyra'un fisam la mautinu dawam. Dan dunia itu sifatnya adalah jalan yang terputus, bukan tempat yang senantiasa ada. Kita mau hidup berapa lama pun di muka bumi ini, saudara, mau berapa lama pun kita hidup, kita akan selesai. Mau 20 tahun, ujungnya meninggal. 30 tahun, mati. 50 tahun, mati. 60 tahun, semua akan selesai. Mau umurnya 100 tahun lagi akan selesai. Dunianya itu sendiri loh, saudara. Dunianya itu sendiri nggak selamanya ada. Itu semua akan selesai. Kemudian di sini dikatakan falihadza kana al-aiqadh min ahliha humul ubbad. Nah, maka dari itu orang-orang yang sadar akan sifatnya dunia ini, mereka adalah orang-orang yang senantiasa beribadah. Ya, orang kalau udah tahu sifatnya dunia ini sementara, dia akan mempersiapkan untuk tempat yang kekal. Akhirat ini tempat dia berkesinambungan terus menerus. Dia akan mempersiapkan akhirat ini tadi di dunia dengan beribadah kepada Allah SWT. Wa aqalun nas fiha humuz zuhad. Dan orang yang paling cerdas ada di muka bumi ini adalah orang-orang yang zuhud. Yang tadi, yang memegang daripada, menganggap daripada pemberian yang Allah berikan kepada dia itu semua adalah berupa titipan. Supaya apa? Kenapa orang disebut cerdas? Karena supaya kapan Allah ambil dari sisinya, dia akan mudah untuk mengikhlaskannya. Kemudian dikatakan di sini al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang senantiasa menintrospeksi dirinya dan orang yang senantiasa beramal untuk akhirat dia. Ya, itu adalah orang yang cerdas. Saudara, kita itu kalau untuk mengetahui daripada kekurangan kita itu butuh teman. Layaknya seperti kita kalau disuruh lihat kuping teman kita, itu sulit. Maaf, kalau kita disuruh lihat kuping saudara kita itu gampang. Tapi kita kalau disuruh lihat kuping kita sendiri, sulit. Itu, kita ini sifatnya seperti itu. Kalau disuruh lihat kesalahannya orang lain, nomor 1. Kalau disuruh lihat aibnya orang lain, nomor 1. Kalau disuruh lihat kekurangannya orang lain, nomor 1, juaranya kita ini. Tapi ketika kita disuruh lihat aib diri kita sendiri, kekurangan diri kita sendiri, kita ini punya keterbatasan. Susah kita untuk menintrospeksi diri. Makanya kita dianjurkan oleh agama untuk memiliki teman yang baik. Apa gunanya teman yang baik itu? Salah satunya adalah untuk memberitahu kita di mana kekurangan-kekurangan kita. Nah, itu adalah daripada faedah kita punya teman yang baik. Kita butuh cermin untuk melihat telinga kita sendiri. Nah, cerminnya itu adalah teman kita. Ya, mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah memiliki teman yang baik insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian dikatakan di sini Imam Hasan Al-Bisri pernah mengatakan laisa zuhud fid dunya bitahrimil halal wala idha'atil mal. Bukan daripada zuhud itu
orang yang jadi mengharamkan apa yang udah Allah halalkan. Ya, Allah halalkan kita memiliki fasilitas, Allah halalkan kita punya rumah, Allah halalkan kita punya mobil. Dia nggak mau, saya nggak mau punya apa-apa, saya mau zuhud. Bukan seperti itu zuhud itu. Makanya orang itu kalau orang itu fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amalnya sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah zuhud. Zuhud itu hanya menyimpan dunia ada di tangannya, bukan berarti i'rad itu nggak mau nerima sama sekali. Jadi nggak mau ada fasilitas, dia harus hidup miskin. Nggak harus miskin, saudara. Zuhud itu yang penting kita menaruh dunia itu di tangan kita, nah, supaya nanti ketika Allah mau ngambil daripada nikmat tersebut, kita akan mudah dan gampang untuk mengikhlaskannya. Nah, kemudian dikatakan di sini, kullu syai'in idza faqadtahu awid illa Allah fa innaka idza faqadtahu la iwadalak anhu. Segala sesuatu ketika kau kehilangannya, itu akan digantikan dengan yang lebih baik. Akan tetapi jika kita sudah kehilangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, itu adalah sumber daripada malapetaka di kehidupan kita. Tidak akan ada penggantinya kalau kita kehilangan Allah. Kalau kita kehilangan yang lain, gampang digantikan. Kalau nggak digantikan pun, ini dunia sifatnya sementara. Tenang aja, kita bakal selesai. Ya, nggak selamat di dunia, insya Allah kita selamat di akhirat. Kemudian dikatakan di sini, innama mathalul hayatid dunya. Salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan dunia itu seperti air yang Allah turunkan daripada langit. Kemudian airnya jatuh ke bumi, kemudian tumbuh daripada tanah itu tadi tumbuhan-tumbuhan, yang tumbuhan-tumbuhan itu tadi mengeluarkan buah, yang buah-buahnya tadi itu dimakan oleh hewan-hewan, dimakan oleh manusia, sampai ketika kebun itu tadi yang ditanam oleh manusia itu mencapai daripada puncak keindahannya. Nah, ketika udah sampai kebunnya ini udah indah, si pemilik kebun ini mengira bahwa itu adalah jerih payahnya. Ya, kita ini seringkali kayak gitu. Kita usaha, kita rintis daripada usaha kita, sampai usaha kita sukses, sampai penghasilan kita puluhan juta misalnya. Kita menganggap itu semua adalah hasil jerih payah kita. Padahal itu murni 100% adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau kita jerih payah kayak gimana pun rezeki kita nggak akan nambah. Ya? Kemudian ketika kebun ini tadi perumpamaan dari Allah, ketika kebun ini tadi pemilik kebun merasa bahwa kebun itu jadi indah karena jerih payah dirinya sendiri. Kemudian apa? Ataha amruna lailan aw naharan. Kemudian kami datangkan azab untuk apa? Untuk mengingatkan, ini bukan jerih payah ente. Ini adalah murni pemberianku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jadikan kebun itu tadi seperti layaknya tidak ada kebun sebelumnya. Habis diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita bisa ambil bahwa segala sesuatu yang kita jerih payahkan, tetap pasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita. Kurang lebih banyak kurangnya mohon dimaafkan. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.